Halo semuanya, perkenalkan nama saya Timothy Andrianda Lending, NIM 2022040007, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mereview jurnal tentang transformasi kurikulum di Indonesia, yaitu perkembangan terkini dan tantangan dalam menghadapi era artificial intelligence. Pertama kita masuk di abstrak. Artikel ini membahas transformasi kurikulum di Indonesia sejalan dengan perkembangan terkini dan tantangan yang dihadapi dalam menghadapi era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Dalam menghadapi revolusi teknologi, pendidikan Indonesia mengalami pergeseran signifikan dalam penyusunan kurikulum untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi era AI. Jadi pendahuluan, transformasi kurikulum di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya pendidikan untuk menjawab tantangan global yang dihadapi di era modern. Menurut Delimont 2023, sebagai negara yang terus berusaha meningkatkan mutu pendidikan, Indonesia telah mengalami berbagai perkembangan dalam penyusunan kurikulum guna memastikan relevansi dan kualitas pendidikan yang disesuaikan dengan tuntutan zaman. Dalam konteks ini, transformasi kurikulum tidak hanya mencakup penyusunan materi pelajaran, tapi juga metode pengajaran, penilaian, dan integrasi teknologi untuk mempersiapkan generasi. Dan perkembangan terkini dalam transformasi kurikulum di Indonesia mencakup pengintegrasian pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, penerapan teknologi digital dalam proses pembelajaran, serta peningkatan fokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21 menurut Anugerah 2023. Metode penelitian yang digunakan itu, jadi studi ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis data deskriptif berupa teks tertulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, data yang dianalisis terutama berasal dari literatur, termasuk membaca, memahami, dan menganalisis berbagai sumber tulisan dan buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, kita akan masuk di pembahasan, yaitu transformasi kurikulum di Indonesia. Transformasi kurikulum di Indonesia tercermin dalam perjalanan sejarah pendidikan negara ini. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami berbagai perubahan yang mencerminkan dinamika politik, sosial, dan budaya pada masa itu. Menurut Herliana tahun 2022. Kita akan masuk di kurikulum Merdeka Belajar. Yang pastinya teman-teman pasti sering mendengar kurikulum Merdeka Belajar. Jadi program kurikulum Merdeka Belajar merupakan inisiatif pendidikan terbaru di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kebebasan lebih kepada sekolah dan guru dalam merancang kurikulum yang lebih responsif terhadap kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Menurut Lembong dan Lumapo and Roti tahun 2023, konsep ini memperkuat pilar autonomi sekolah dan guru dalam proses pembelajaran, juga menekankan kolaborasi antara pendidikan, siswa, dan lingkungan sekitar untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis kompetensi, kurikulum Merdeka Belajar bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih dinamis, kreatif, dan
adaptif. Selanjutnya, nah, sini kita akan masuk di tantangan kurikulum era artificial intelligence. Nah, yang pertama itu adalah era kecerdasan buatan. Ya, dan yang kedua, integrasi teknologi AI dan etika teknologi AI dan pengembangan keterampilan. Kita akan membahas dulu tentang era kecerdasan buatan. Era kecerdasan buatan atau AI membawa tantangan yang kompleks bagi kurikulum pendidikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut Suigarto, tahun 2023, salah satu tantangan utama adalah menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi AI yang cepat dan dampaknya terhadap dunia kerja. Selanjutnya, integrasi teknologi AI. Nah, tantangan lainnya adalah integrasi teknologi AI dalam kurikulum secara efektif. Guru perlu dilatih untuk menggunakan teknologi AI sebagai alat mendukung pembelajaran yang dapat meningkatkan efisiensi, personalisasi pembelajaran, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik bagi siswa. Selain itu, ada juga tantangan etika teknologi AI. Nah, jadi tantangan dalam menghadapi era AI juga terkait dengan kebutuhan untuk mengajarkan pemahaman etika dan tanggung jawab terkait penggunaan teknologi AI. Kurikulum perlu menyertakan aspek-aspek ini agar siswa dapat memahami implikasi sosial, legal, dan etis dari penggunaan AI dalam berbagai konteks, serta mendorong penggunaan teknologi AI yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Yang terakhir itu pengembangan keterampilan. Nah, dalam menghadapi tantangan kurikulum era AI, penting untuk memastikan bahwa kurikulum tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi AI, tetapi juga pada pengembangan keterampilan manusiawi yang tidak dapat digantikan oleh AI, seperti empati, kreativitas, kolaborasi, dan penyelesaian masalah kompleks. Kurikulum harus mampu menciptakan keseimbangan antara penguasaan teknologi dan pengembangan karakter secara kecerdasan sosial yang diperlukan untuk sukses di era digital. Selanjutnya, strategi integrasi AI dalam kurikulum sebagai upaya menghadapi tantangan terkini. Pertama itu adalah strategi integrasi kecerdasan buatan AI dalam kurikulum pendidikan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan terkini yang dihadapi dalam era digital ini. Salah satu strategi utama adalah pengembangan kurikulum yang responsif terhadap perkembangan teknologi AI. Hal ini melibatkan penyesuaian kurikulum agar dapat mencakup pemahaman tentang AI, keterampilan relevan dengan penggunaan AI, dan aplikasi teknologi AI dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, pengembangan konten pembelajaran. Pengembangan konten pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan era AI juga dapat menjadi strategi penting dalam integrasi AI dalam kurikulum. Kurikulum perlu dirancang untuk memasukkan materi yang relevan dengan AI, seperti pemahaman tentang konsep dasar AI, etika dalam penggunaan AI, dan penerapan AI dalam berbagai bidang. Oke, kita akan selanjutnya. Nah, ini adalah terakhir kesimpulan. Jadi, tantangan yang dihadapi dalam menghadapi era AI meliputi integrasi teknologi AI dalam kurikulum, pelatihan guru, mengembangkan keterampilan yang di abad ke-21, pemahaman etika dalam penggunaan AI, serta aksesibilitas pendidikan yang merata. Kurikulum harus memastikan bahwa siswa dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk
beradaptasi dengan perubahan teknologi AI yang cepat. Kita lanjut di jurnal yang kedua, yaitu potensi AI dalam meningkatkan kreativitas dan literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, yang pertama itu adalah pemanfaatan AI. Jadi penerapan AI dalam pembelajaran bahasa Indonesia bukan hanya tentang efisiensi, tapi juga tentang menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya dan lebih dinamis. Dengan memanfaatkan AI, pembelajaran bahasa bisa menjadi lebih interaktif dan menyesuaikan, memberikan siswa kesempatan untuk terlibat lebih dalam dengan materi pembelajaran dan mengembangkan keterampilan bahasa mereka secara lebih komprehensif dan menyenangkan. Oke. Nah, tujuan penelitian ini dirancang dengan tujuan khusus untuk mengeksplorasi kemungkinan yang ditawarkan oleh kecerdasan buatan atau AI dalam meningkatkan dua aspek penting dalam pendidikan, yaitu kreativitas dan literasi, khususnya dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur. Kajian literatur dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber data tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan penelitian yang terkait dengan potensi AI dalam meningkatkan kreativitas dan literasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Lanjut. Kita akan masuk di pembahasan tentang potensi AI dalam meningkatkan kreativitas siswa. Yang pertama, membantu menghasilkan ide kreatif. AI dapat membantu siswa dalam menghasilkan ide-ide kreatif dengan menyediakan berbagai alat bantu kreatif seperti alat membuat cerita, alat membuat puisi, dan alat permainan kata. Alat membuat cerita berbasis AI dapat membantu siswa dalam mengembangkan narasi dan plot cerita. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan menarik. Nah, kecerdasan buatan memiliki potensi besar dan dalam pendidikan, terutama dalam menyediakan umpan balik yang dipersonalisasi untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan menulis mereka. Nah, yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap kelemahan. Nah, jadi dalam konteks pendidikan, AI tidak dapat hanya berfungsi sebagai alat untuk menyederhanakan dan mempersonalisasi proses pembelajaran, tetapi juga memiliki potensi untuk membuat lingkungan belajar yang lebih interaktif dan menarik. Yang ketiga, yang ketiga sudah. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk di potensi AI dalam meningkatkan literasi siswa. Yang pertama itu, AI dapat membantu siswa memahami teks yang kompleks dengan memberikan penjelasan dan terjemahan kata-kata yang sulit. Nah, jadi maksudnya itu, kecerdasan buatan atau AI memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan literasi siswa, khususnya dalam membantu mereka memahami teks yang kompleks dengan kemampuan untuk menyediakan penjelasan mendalam dan terjemahan kata-kata yang sulit. AI dapat memberi materi yang menantang menjadi lebih dapat diakses dan lebih mudah dipahami. Yang kedua, AI dapat meningkatkan minat baca siswa yang menyediakan akses ke berbagai macam buku dan artikel yang menarik. Nah, kecerdasan buatan juga berperan penting dalam meningkatkan
literasi siswa yang memperluas akses mereka ke berbagai buku dan artikel yang menarik. Nah, ini dilakukan melalui beberapa cara, termasuk personalisasi rekomendasi bacaan, adaptasi bahan bacaan untuk memenuhi kebutuhan individu, dan membuat literatur lebih interaktif dan menarik. Dan yang ketiga, AI dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan menulis dengan memberikan umpan balik dan saran atas karya tulis mereka. Jadi, kecerdasan buatan memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan literasi siswa, khususnya dalam aspek pengembangan keterampilan menulis. Dengan kemampuannya untuk memberikan umpan balik dan saran yang dipersonalisasi atau karya tulis, AI dapat berfungsi sebagai alat pembelajaran yang efektif, membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan menulis mereka secara signifikan. Nah, kita lanjut di kesimpulan. Jadi, materi yang dibahas dari jurnal tersebut, dari pembahasan pernyataan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penelitian berjudul Potensi AI dalam Meningkat Kreativitas dan Literasi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia bertujuan untuk mengeksplorasi kemungkinan penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam memajukan kreativitas dan literasi siswa. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dalam mengembangkan kemampuan berbahasa siswa, serta membuka pintu bagi inovasi dalam praktik pengajaran bahasa Indonesia. Oke, jadi kita sudah membahas kedua jurnal tersebut. Nah, jadi sekian dari saya, Timothy Andrianda Lending. Saya mengucapkan terima kasih.